Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Dayat As, melanjutkan alur cerita bocah culun kini jadi good looking, part yang kedua. Sebelumnya, Dayat As ngasih info dulu sedikit tentang perubahan pada channel ini, dikarenakan nama channel sebelumnya sudah banyak yang pakai atau tidak ada ciri khasnya, jadi kami ubah untuk perubahan nama, foto profil, dan foto leadernya juga. Terima kasih buat kalian yang sudah mensupport channel ini. Terus dukung kami untuk membagikan konten menarik lainnya dengan cara subscribe, like, dan bagikan ke teman kalian. Jangan lupa juga, kasih masukan buat kami lewat link deskripsi atau lewat komentar. Masih di rumahnya Jeon Ji-won dan cuaca sedang tidak bersahabat di saat itu, terdengar sebuah suara banyu yang terus-menerus menetes dari atap pelapon rumahnya yang bocor itu. Dan saat bersamaan, Ji-won berusaha menyelesaikan tutorial game yang barusan Ji-won mainkan kemarin. Tutorial berhasil diselesaikan, silahkan klik konfir untuk melanjutkan. Sementara Jeon Ji-won masih memandang karakternya dari ponselnya itu, lalu kemudian dia berpikiran untuk mengambil foto dari karakter tersebut, kemudian membagikannya. Beberapa saat kemudian, begitu banyak pesan masuk di ponsel Ji-won. Terutama pesan dari seorang pemain wanita yang mengirimkan pesan pada Ji-won untuk berteman dan bermain bersama. Apakah kamu sedang login? Mari kita berteman dan bermain bersama. Karaktermu sangat tampan, sepertinya pemiliknya juga berwajah tampan seperti itu. Sontak bikin Ji-won gelebekan melihat ajakan itu. Seperti halnya para bocil FF kalau nemu player cewek di training, dahlah. Auto kegirangan bagai kesambar petir. Kemudian Ji-won teringat kembali dengan ocehan-ocehan orang-orang sebelumnya, yang membuat Ji-won murung kembali sambil memandang karakternya. Ji-won bergumam dalam hatinya, kenyataannya aku hanyalah seorang bocah biasa, yang tidak tampan seperti karakterku ini. Tiba-tiba terdengar suara notifikasi yang memberitahukan bahwa baterai HP tinggal beberapa persen lagi. Lalu Ji-won pun mencolokkan cesannya itu ke stop kontak yang ada di sana, lalu Ji-won lanjut bermain gamenya lagi. Terdengar suara gemuruh petir yang begitu keras yang membuat Ji-won terkejut sesaat. Namun Ji-won tak peduli dengan petir itu, dia terus saja bermain sampai tiba-tiba, sebuah petir berskala tinggi menyambar antena rumah di sana. Ternyata yang disambar petir tersebut adalah antena yang berada di rumahnya Jeon Ji-won. Yang mana sambaran petir tersebut membuat konsleting listrik, lalu konsleting listrik tersebut sampai ke stop kontak di kamarnya Ji-won, yang mana stop kontak itu sedang Ji-won pakai untuk mencas HP-nya. Tiba-tiba suatu keanehan dirasakan oleh Ji-won, naasnya Ji-won pun tak bisa mengelak lagi dari konsleting listrik itu, dan Ji-won pun kesetrum listrik tersebut. Sampai-sampai bau hangus tercium ke hidung Ji-won. Seketika itu Ji-won membuka matanya, lalu terlihat sebuah api yang sudah menyebar di kamarnya Ji-won. Sontak Ji-won kaget dan tanpa pikir panjang dia mengambil air hujan dari ember di sana, lalu Ji-won menumpahkan air itu ke api di sana. Namun api yang sudah membesar itu tidak padam juga, lalu Ji-won mengambil HP-nya, yang ternyata tidak rusak setelah kesetrum. Hal itu sedikit membuat Ji-won terasa heran, namun Ji-won tidak terlalu memikirkan hal lain dan dia segera menelpon pemadam kebakaran. Sesambil memanggil pemadam kebakaran dia hampir lupa dengan ibunya yang juga ada di rumah. Ji-won pun bergegas mencari ibunya. Tiba-tiba Ji-won melihat ibunya yang hanya duduk terdiam di sana. Ji-won berusaha memanggilnya namun tak ada jawaban dari ibunya itu. Akibatnya Ji-won pun pergi menemui ibunya. Terlihat sebuah perisai pelindung muncul dari tubuh Ji-won dan tanpa Ji-won sadari itu keluar dari dirinya dan melindunginya. Lalu Ji-won mengangkat ibunya dan hal itu agak aneh karena Ji-won merasa ibunya itu sangat ringan. Sesambil menggendong ibunya, Ji-won melihat sebuah daftar keuangan milik ibunya, dan sisanya uangnya ibunya simpan untuk nanti membelikan seragam baru untuk Ji-won. Bam! Terdengar sebuah hantaman keras ke sebuah kaca rumah Ji-won, dan Ji-won pun keluar lewat kaca yang sudah pecah itu. Ibu Ji-won yang masih dalam gendongannya Ji-won, terkena pecahan kaca rumah itu,
yang membuat sebuah goresan di pipinya. Akhirnya Jiwon berhasil keluar dan dia segera pergi meninggalkan rumahnya yang sudah terbakar itu, dan tanpa Jiwon sadari bahwa tubuhnya itu telah berubah, hal itu masih belum disadari oleh Jiwon. Lalu sebuah kekuatan penyembuhan muncul untuk menyembuhkan luka goresan di pipi ibunya Jiwon itu. Terlihat Jiwon begitu cemas pada ibunya dan berharap ibunya itu segera bangun. Di sini kita diperlihatkan bahwa wajah Jiwon sudah berubah drastis, dan mukanya tersebut seperti karakter gamenya sendiri. Berpindah ke sebuah rumah sakit, terlihat ibunya Jiwon sudah terbaring dan masih tak sadarkan diri. Dokter mengatakan bahwa ibunya tersebut mengalami sindrom dialisis luar ruangan, yang disebabkan oleh kerusakan otak yang parah serta kerusakan paru-paru. Hal itu membuat Jiwon tidak bisa berkata apa-apa lagi. Lalu dokter itu bertanya pada Jiwon, "Kami tidak bisa menjamin akan ibu ini, akan tetapi kami pihak rumah sakit bisa merawatnya untuk waktu yang lama di sini. Apakah kamu punya keluarga atau kerabat dekatmu?" Lalu Jiwon menjawabnya dengan sedih sambil menundukkan kepalanya, "Aku tidak punya keluarga ataupun kerabat selain ibuku, dan ayahku telah meninggal saat aku masih kecil." Dokter itu menimpali, "Aku tidak tahu apakah kamu yang seorang siswa mampu membayar tagihan rumah sakitnya." Lalu Jiwon menjawabnya, "Dokter tak perlu khawatir akan hal itu, aku punya BPJS untuk digunakan." Waktu pun berlalu, beberapa saat kemudian, Jiwon merasa tenggorokannya kering. Lalu Jiwon mengambil air minum dari dispenser yang dekat dengan kursi para keluarga pasien rumah sakit lainnya. Hal itu membuat Jiwon agak tidak nyaman, karena orang-orang di sana terus menatapnya yang sambil menikmati air minumnya itu. Karena hampir semua orang yang duduk di sana memandangnya, membuat Jiwon agak keheranan dengan mereka itu. Dan Jiwon berpikiran bahwa wajahnya mungkin terlihat kusam bekas kejadian kemarin, jadi, setelah minum, dia akan pergi untuk mencuci wajahnya itu. Sesampainya di tempat cuci muka, Jiwon terkejut heran, melihat wajahnya yang berubah itu, Jiwon merasa aneh pada dirinya sendiri. Beberapa saat, Jiwon pun mulai mengingat kejadian kemarin, yang dimana dia hanya mengingat bahwa telah terjadi kebakaran di rumah dan ia melihat ibunya sudah terdiam saat itu, lalu dia bergegas pergi keluar untuk membawa ibunya ke rumah sakit. Sementara Jiwon tidak terluka sama sekali. Mengingat kejadian itu membuat Jiwon sedikit pusing di kepalanya, lalu Jiwon teringat kembali kejadian sebelum kebakaran itu terjadi. Yang dimana Jiwon teringat bahwa dia sebelumnya sedang bermain game dan membuat karakter pada game tersebut. Karakteristik dari karakter yang sedang ia gunakan saat bermain game itu sama dengan dirinya saat ini. Hal itu sontak membuat Jiwon tidak percaya sambil menepuk-nepuk pipinya di depan cermin di sana. Karena banyak sekali pertanyaan yang meliputi dirinya, Jiwon pun memberanikan diri untuk bertanya kepada seseorang di sana, "Apakah aku ini tampan dan memiliki tubuh yang bagus?" Sementara orang itu hanya menjawab bahwa Jiwon itu tampan dan memiliki struktur tubuh yang bagus. Karena menurut Jiwon jawabannya itu kurang memuaskan. Jadi ia berpikir untuk membuka gamenya kembali, agar mengetahui apa yang sedang terjadi. Namun game tersebut malah tidak bisa dibuka, yang bertuliskan bahwa program beta telah berakhir, Anda tidak bisa mengakses game ini. Hal itu membuat Jiwon tidak bisa berkata apa-apa lagi dan hanya berpikir bahwa sepertinya aku tidak bisa kembali ke tubuh asliku. Beberapa hari kemudian, setelah kejadian itu, Jiwon tinggal di rumah sakit tersebut. Dikarenakan rumah Jiwon yang terbakar itu, jadi dia memutuskan untuk tinggal di rumah sakit tersebut sesambil menjaga ibunya yang masih belum sadarkan diri dari komanya. Di sebuah tempat pengambilan makanan, Jiwon selalu diberi perhatian oleh orang-orang di sana, terutama petugas di sana yang selalu memberikan porsi makanan yang banyak pada Jiwon. Dan saat sedang makan pun, Jiwon tak luput dari perhatian orang-orang di sana. Hede emang nih MC kita punya keberuntungan yang banyak kayaknya.
Berlanjut ke sebuah ATM, di mana Jiwon mengambil uang asuransi yang didapatkannya, untuk mencukupi hidupnya dan tak luput pula, untuk membayar biaya pendaftaran sekolahnya, lalu membeli seragam sekolah untuknya. Dan akhirnya, waktu untuk bersekolah pun tiba. Terlihat Jiwon kini sudah siap untuk masuk sekolah sebagai siswa SMA. Saat di depan gerbang sekolah, ada cewek yang meminta pada Jiwon untuk membiarkan dirinya pergi terlebih dulu. Hal itu membuat Jiwon kaget, karena melihat cewek imut sedang berbicara padanya, dan segera ke pojokan untuk mempersilahkan cewek itu masuk duluan. Lalu cewek itu pun masuk terlebih dahulu. Setibanya di ruang kelas, Jiwon membuka pintunya dan terkejut, bahwa ternyata siswa lainnya masih belum pada datang. Lalu Jiwon terkejut sekali lagi, di mana cewek yang dia temui pagi ini saat di gerbang sekolah, ternyata sekelas dengan dirinya, dan Jiwon tidak menyangka akan hal itu. Jiwon pun ingin menyapanya, namun dia mengurungkan kembali karena melihat cewek tersebut cuek terhadap apa yang di sekitarnya. Jadi Jiwon memutuskan untuk tidur saja sebelum jam kelas dimulai. Waktu pun berlalu, terlihat Jiwon masih terlungkup di sana, namun Jiwon dibangunkan oleh suara seseorang dari sampingnya, dan orang tersebut ternyata sedang main game horor, yang dimana game tersebut tentu saja Jiwon mengenalnya. Karena Jiwon mengetahui alur permainan game itu, dia pun memutuskan untuk membantu orang tersebut agar dapat menyelesaikannya. Ketika orang itu memalingkan wajahnya, dia kaget melihat wajah Jeon Jiwon begitu tampan. Karena hal itu, membuat siswa tersebut jatuh dari kursinya yang membuat suara bising di kelas. Hal itu juga membuat siswa terkejut-terkejut dengan wajah Jiwon. Jiwon berpaling lalu melihat ke arah mereka, dan berpikir apa yang sedang terjadi. Hal itu membuat cewek-cewek gelebekan, yang membuat wajah mereka berbinar-binar merah. Berbeda dengan para cowok, mereka begitu kesal sekaligus iri dengan Jiwon. Lalu Jiwon berkata pada siswa di sebelahnya, sepertinya, kita membuat kebisingan terlalu keras, sehingga mereka melihat kita. Siswa di sana menimpali, kurasa bukan alasan itu mereka melihati kita. Lalu siswa tersebut memperkenalkan dirinya pada Jiwon, aku Han Sunho. Lalu siapa namamu? Namaku Jeon Jiwon, senang bertemu denganmu. Makan siang pun tiba, di mana Jiwon berada di kantin untuk membeli makan di sana. Namun tiba-tiba, dia dihampiri 3 orang siswa, yang mana siswa yang berada di tengah berkata pada Jiwon, kamu Jiwon kan? Pilihlah apapun yang ingin kamu makan, nanti aku yang akan membayarnya. Dan siswa tersebut bernama Kang Kacul, agar mudah untuk mengatakannya, jadi kita panggil saja dengan Kang Chul. Kang Chul ini adalah siswa paling populer di sekolah. Terlihat Kang Chul ini sedikit mengancam pada Jiwon, untuk bersama mereka mulai hari ini. Sementara Jiwon berpikir keras, tentang apa yang harus dia lakukan. Apa-apaan ini, bagaimana ini, aku bahkan tidak bisa berkelahi. Gumam Jiwon dalam hatinya. Karena Jiwon belum terbiasa dengan tubuhnya sekarang, jadi Jiwon masih merasa di tubuhnya yang dulu, yaitu seseorang yang tidak bisa membela diri. Terlihat Jiwon begitu gugup di sana. Saat bersamaan, terdengar suara seseorang yang sedang memesan hamburger dan 1 minuman cola, ternyata orang tersebut adalah Sunho. Tiba-tiba saja, tangan Sunho dipegang oleh Kang Chul. Lalu Kang Chul berkata pada Sunho, kenapa kamu memotong antrian kami? Apakah kamu tidak lihat kami sedang berbaris? Sunho menimpali, apa? Tidak, kupikir kalian sedang berbicara. Lalu seketika, bam, sesuatu terjadi yang membuat Sunho tertunduk diam di sana. Saat Sunho tertunduk diam di sana, Kang Chul dan para cecungunya, mengejek Sunho yang memakai seragam yang kusut, serta mengatakan bahwa, Sunho adalah anak dari snack bar di pinggir jalan yang miskin itu. Sesambil menggandeng bahunya Jiwon, Kang Chul mengatakan bahwa, tidak akan ada yang membantumu, jika kamu berbicara dengan pecundang seperti dia, sesambil menunjuk ke arah Sunho. Sementara Jiwon masih diam di sana.
Rupanya, dalam diamnya itu, Jiwong mengingat kembali tentang ibunya yang berusaha bekerja keras untuk mendapatkan uang, agar Jiwong bisa beli seragam baru dan terus bisa bersekolah. Lalu mengingat dirinya yang dulu juga seorang pecundang dan bahkan dicampakkan. Lalu tiba-tiba, Jiwong berubah, dia berbalik menatap Kang Chul dengan tatapan mengerikan sambil berkata, "Lepaskan tanganmu, dasar anak sialan." "Apa yang kamu katakan, hah?" ucap Kang Chul pada Jiwong sambil menguatkan cengkraman di bahu Jiwong yang masih belum dia lepaskan. Karena Kang Chul tidak melepaskan tangannya dari bahu Jiwong, akhirnya Jiwong memegang pergelangan tangannya Kang Chul. Terlihat Kang Chul begitu kesakitan. "Kekuatan macam apa ini?" ucap Kang Chul. Orang-orang di sana terkejut melihat Jiwong memegang tangan Kang Chul yang membuat Kang Chul begitu kesakitan. Karena Kang Chul sudah tidak tahan lagi, dia pun meminta Jiwong untuk melepaskannya, namun Jiwong masih diam dan terus menatap Kang Chul dengan tatapan tajamnya itu. Lalu Kang Chul teriak, "Aku bilang lepaskan, bodoh." Jiwong pun melepaskannya dengan mengayunkannya ke samping, hal itu membuat Kang Chul langsung terduduk di hadapan Jiwong. Lalu Jiwong berkata dengan nada sedikit mengancam, sambil menatap dengan tatapan tajamnya Jiwong berkata, "Kamu tidak seharusnya memperlakukan aku seperti itu." Lalu Jiwong pun mengajak Sun Ho untuk pergi dari sana, dan mereka berdua pun pergi. Beralih ke Kang Chul, dia begitu terkejut melihat pergelangan tangannya memar akibat cengkraman Jiwong tadi. Kembali ke Jiwong dan Sun Ho, terlihat mereka berdua membicarakan tentang kejadian tadi, di mana Sun Ho sangat senang melihat ekspresi Kang Chul tadi. Sementara Jiwong berpikiran dalam hatinya sesambil merasa takut, bahwa dia hanyalah berpura-pura kuat, karena tidak ingin diabaikan. Sesambil melihat tangannya, Jiwong berkata dalam hatinya, "Kenapa Kang Chul tidak bisa melepaskan tangannya? Apakah aku sekuat itu? Apakah fisikku berubah menjadi lebih kuat? Ini sangat aneh." Sementara Jiwong masih memikirkan hal yang terjadi barusan, Sun Ho pun mengajaknya untuk makan di sebuah snack bar dan dia akan mentraktirnya. Jiwong pun mengiyakan hal itu, sambil tidak menyangka bahwa dia akan makan dengan seorang teman di snack bar. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off, wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody is right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be.